Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Najis, NIM 1803020337 dari NSDA Laboratorium Produktivitas Perairan. Di sini saya memilih materi doubling time dan standing crop tanaman air. Kenapa saya memilih materi ini? Karena menurut saya materi ini mudah dipahami dan pada saat praktikum hasil daripada penuturan materi ini dapat dilihat langsung oleh kita yang melakukan praktikum tersebut. Sedikit menjelaskan apa itu doubling time dan standing crop pada tumbuhan air. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan air itu melakukan fotosintesis yang menyumbang oksigen terlarut dalam perairan. Nah, tumbuhan air itu juga merupakan tempat hidup bagi biota air seperti cacing, ferrofiton, dan larva ikan. Nah, selain itu, tumbuhan air juga sebagai penstabil lingkungan perairan, meningkatkan pengangguran, dan juga sebagai pembersih dan penjernih air pada saat air sudah tercemar. Nah, selain itu juga, tumbuhan air juga memiliki nilai estetika, sehingga banyak digunakan sebagai tanaman hias di suatu perairan. Selanjutnya, apa sih standing crop itu? Nah, di sini standing crop itu merupakan performa suatu tanaman yang mencakup beberapa fase pertumbuhannya, yang dapat diamati pada luasan tertentu dan pada setiap titik waktu tertentu. Standing crop sendiri menitik beratkan pada pemantauan pertanaman yang masih tegak atau tumbuh di lapangan yang terdiri dari beberapa fase tumbuh tanaman. Pemantauan standing crop sangat bermanfaat untuk menyajikan informasi terkini secara real time yang berkaitan dengan penanaman pada suatu wilayah atau lokasi tertentu. Dan saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman apa itu doubling time. Seperti yang kita ketahui, doubling time itu adalah waktu penggandaan. Nah, jadi pengertian doubling time itu adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk suatu kuantitas untuk menggandakan ukuran atau nilainya. Hal ini diberlakukan bagi pertumbuhan populasi, inflasi, sumber daya, konsumsi barang-barang, bunga majemuk, volume, dan banyak hal yang cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, kuantitas mengalami pertumbuhan yang bersifat eksponen atau juga dikenal sebagai pertumbuhan geometris dan mempunyai suatu waktu penggandaan atau periode tetap yang dapat dihitung secara langsung dari laju pertumbuhan tersebut. Produksi primer dari tumbuhan air dapat diukur dari besarnya energi yang dihasilkan selama waktu tertentu dalam luasan tertentu. Pertumbuhan biomasa adalah penambahan materi tumbuhan yang dapat dinyatakan dalam waktu berganda. Bahan apa saja sih yang digunakan selama praktikum ini? Nah, alat yang digunakan antara lain adalah akuarium untuk media pertumbuhan tanaman air, botol spray, gelas ukur 250 ml, plastik transparan, ember untuk mengambil air, spidol permanen, penggaris, dan plastik transparan yang digunakan untuk alas penyekat. Setelah itu, bahan yang digunakan adalah Lemna SP, Azolla pistia, pupuk daun cair Vitabloom. Gimana sih prosedur kerjanya? Prosedur kerjanya yang pertama, persiapkan media dimulai dengan meletakkan plastik transparan yang sudah diberi ukuran berupa kotak-kotak yang masing-masing sama besar dengan spidol permanen ke bawah akuarium. Nah, setelah itu air kolam dimasukkan ke akuarium sebanyak 750 ml dan air biasa 250 ml, lalu ditambah dengan pupuk sebanyak 100 ml. Kemudian tanaman air dimasukkan ke akuarium sebanyak 20% dari luas penutupan nampan dan jumlah daunnya dihitung sebagai X0. Setelah itu tanaman air diletakkan di tempat terbuka yang cukup sinar matahari, lalu diamati persen penutupan dan jumlah daun pada hari ke-1, 3, 5, dan hari ke-7. Kemudian hitung standing crop-nya dan didokumentasikan setiap hari pengamatan. Pada hari ke-7, timbang berat kering dari tanaman air tersebut, lalu hitung dan catat hasil akhirnya. Nah, untuk analisis perhitungannya, untuk doubling time bisa digunakan rumus ln 2 per ln xt dikurang ln x0 dibagi dengan t. Nah, untuk persen penutupannya digunakan rumus jumlah kotak yang ditutup daun dibagi dengan jumlah kotak total dikali dengan 100%. Nah, untuk standing crop-nya sama dengan bobot dibagi dengan luas. Keterangannya untuk XT adalah jumlah daun pada waktu ke T hari, X0 jumlah daun pada awal pengamatan, dan T adalah hari pengamatan.